Aku Indigo, dan tak kenapa calon suamiku selalu diikuti oleh kedua hantu ini. Kamu kenapa? Kok kayak takut gitu? Nggak apa-apa kok sayang. Loh, sayang, kamu kenapa? Kayaknya aku sakit perut deh. Aku ke toilet dulu ya sayang. Bahkan, aku pun nggak bisa tidur dengan nyenyak karena mereka. Sayang, kamu kenapa? Aku cuma mimpi buruk, Mas. Maaf ya, karena kamu jadi kebangun. Lalu pada pagi harinya, aku pun menyadari sesuatu. Aku mandi dulu ya. Mereka kan hantu yang selalu gangguin Mas Digo. Tunggu, umur Mas Digo kok di sini 70 tahun ya? Tapi kelihatan muda banget. Apa ada yang salah? Kalian jangan takut. Kami tahu kamu bisa naik kami. Aku adalah mantan istrinya, dan dia adalah anak kami. Dulu, kami bertiga hidup bahagia bersama. Akan tetapi, pada suatu hari, aku mengetahui rahasia yang selama ini disembunyikan. Sayang, anak kita kenapa sayang? Selama ini, papaku selalu mencari tumbal untuk membuatnya awet muda. Sayang, Bukannya aku udah bilang ya, kalau kamu dilarang ke sini. sayang, kenapa kamu ngelakuin ini? Sekarang, karena ritual awet mudaku udah kebongkar, lebih baik kamu aku korbanin aja jadi tumbalku juga. Dan karena aku memergokinya, dia pun tega menumbalkanku. Lebih baik kamu pergi. Kalau enggak, nasib kamu akan sama seperti kami. Jadi, selama ini Mas Digo Mas Digo apa? Dengan ini, aku bisa berubah jadi benda apapun. Selamat malam dunia. Mak, nih bocil cakep juga cuy. Awalnya aku membayar jasa Mbah Dukun untuk meminta pelet darinya. Tapi Daripada kamu pakai pelet, saya punya cara lain. cincin, gunanya apa Mbah? Dengan cincin itu, kamu bisa berubah jadi apapun. Apapun. Gimana? Sugoi! Hah? Karena itu, aku pun masuk ke dalam kosan wanita dan menggunakan kekuatanku. Waktunya beraksi. Bedeh mulusnya. Sekarang mumpung dia lagi nggak pakai baju. Sekarang mumpung nih bocah udah tidur. Sekarang aku bisa ngapain aja sepuasnya. Sakit. Loh, kamu? Dia kan orang yang udah berkosa aku di kosan aku. Apa? Bajingan! Ternyata sampean yang udah nodain anak-anak. Tunggu Mbah, saya nggak tahu kalau mereka anak-anak Mbah. Tak pasti ini gue. Tanpa disadari, aku sholat dengan hantu. Astagfirullahaladzim, Kunti, kok kamu malah ikutan sholat? Emangnya aku salah ya kalau ikutan sholat? Kau kan juga muslim. Mau apa kamu kesini? Bu Ustazah harus tolongin aku. Waktu itu aku meninggal bersama bayi di kandunganku. Setelah itu aku kembali ke dunia ini sebagai hantu. Yang brutal ya sayang. Dan aku pun melihat kalau suamiku menikah dengan sahabatku. Kemudian aku pun ketemu sama kamu. Dia kan jenazah yang aku doakan kemarin. Tapi kamu malah pura-pura gak lihat aku. Terus, hubungannya kamu datang ke sini tuh apa? Sebenarnya aku mati bukan karena kesalahan, tapi karena sahabatku. Waktu itu, aku melihat kalau sahabatku ngelakuin sesuatu di motorku. Zara, kamu ngapain? Tadi uangku terbang. Aku kira jatuhnya ke sini. Oh, kirain. Aku yakin dia pasti sengaja bikin aku kecelakaan supaya dia bisa nikahin suamiku. Karena itu Bu Ustazah, saya minta tolong bongkar semua kejahatan sahabat saya. Bu Ustazah,
Ada keperluan apa ibu kesini? Siapa yang datang, Mas? Bu Ustazah, kenapa ibu tampar istri saya? Aku ini istrimu, Mas. Aku sengaja masuk ke tubuh Bu Ustazah buat ngasih tahu kalau selama ini aku tuh dibunuh sama dia. Hah? Awalnya dia udah nyabotase motorku. Dan karena itu, aku dan bayimu pun kecelakaan. Maafin aku, Mas. Apa yang dia bilang itu benar. Semenjak kita masih sekolah, aku udah jatuh cinta sama kamu. Tapi karena kamu udah terlanjur jadi suami sahabat aku jadi nggak ada pilihan lain selain ngebunuh dia. Aku tahu apa yang aku lakuin ini salah. Nggak seharusnya aku ngebunuh sahabat aku sendiri yang lagi hamil hanya karena ini. Jadi, Mas. Kalau gitu, kau dan bayimu harus mati sebagai balasannya. Aduh, bentar Mbok, perut saya sakit. Lama banget sih. Ya maaf ya, susah banget. Ternyata bener, dia membunuh Mami. Biar mampus kalian. Maaf ya Mbok, jadi nunggu. Iya Non, nggak apa-apa. Diminum dulu Non sebelum dimakan. Loh, kok kayak ada yang manggil ya? Nggak ada kok Non. Perasaan Non aja kali. Mami, I'm home. Oh, ternyata kamu, Mas. Yaudah sini yuk, Mas. Kita makan bareng. Bagus. Kalau gini, aku nggak perlu repot-repot buat bunuh suaminya juga. Ini Tuan, diminum dulu. Makasih ya, Mbok. Mbok kenapa, Mbok? Mbok ngapain, Mbok? Boris dah. Mbok kok takut sama saya? Pergi kamu ke mobil, pergi! Kalau Mbok Rizka mau Mei pergi, Mbok harus ceritain ke Mami Papi. Kenapa Mbok bisa bunuh Mei? Waktu itu, Mei meninggal karena jatuh dari tangga. Aduh, kok perut Mei sakit ya? Apa gara-gara makan makanan dari Mbok? Mampus. Next, giliran orang tuanya. Mei, Mami Papi pulang. Tapi sebenarnya itu semua bermula dari Mbok yang ngeracuni Mei. Jadi, selama ini kau udah bunuh anak kami. Sekarang, kau harus bertanggung jawab atas kematian anak kami. Minum ini. Kamu harus fungsional sekarang juga. Mumpung gak ada orang. Siapa itu? Kenapa kamu teror saya? Aku adalah orang yang akan menghamili kamu. Waktu pertama kali jumpa, aku udah jatuh hati samamu. Mas, Sayang, siapa dia? Kok kamu pegang tangan dia? Mas, aku nggak tahu dia siapa. Aku pikir kamu yang megang tanganku, Mas. Bajingan! Berani-beraninya kau sentuh istriku. Ayo kita pulang. Akan tetapi, cintaku terhalang karena ternyata dia sudah memiliki suami. Karena itu, aku pun sengaja membunuhnya. Seolah-olah semua adalah kecelakaan. Lalu, setelah seminggu dia menjanda, aku pun memberanikan diri untuk mengenalnya. Akan tetapi, Pergi! Jangan ganggu saya lagi, saya udah punya suami. aku ditolak olehnya. Karena itu, aku pun sengaja mengikutinya diam-diam ke rumahnya. Sekarang, nggak akan ada yang bisa nolongin. Bocong! Jangan sentuh istriku. Sayang, Ternyata selama ini kau yang membunuhku. Demi mendekati istriku, aku akan membalas perbuatanmu.